Bismillahirrahmanirrahim. Al-faridatu tsalitsatu zahaba sukakiyu ila annahu in kana musta'ara lahu muhaqqiqan hissan aw aqlan fal isti'aratu tahqiqiyatu wa illa fatakhyiliyatun wa satankashifu laka haqiyatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bermula faridah yang ketiga, itu telah berpendapat oleh Imam As-Sukaki kepada bahawa sungguh hal wasya'an jika adalah musta'arlah itu pasti pada hissi atau itu pasti pada akli, niscaya maka bermula dianya isti'arah itu isti'arah yang tahqiqiyah. Dan jika tidak, niscaya maka bermula dianya isti'arah itu takhyiliyah. Dan selagi terbuka bagi engkau oleh hakikatnya tiap-tiap isti'arah tahqiqiyah dan isti'arah takhyiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelum kita memasuki dalam faridah yang ketiga, hal yang paling utama harus kita ketahui adalah yang diistilahkan dengan musta'arlah ataupun nama lain daripada musta'arlah. Musta'arlah adalah nama lainnya adalah musyabbah. Sebagaimana musta'ar nama lain adalah musyabbah bih. Jadi musta'arlah pada faridah yang ketiga ini adalah musyabbah. Dalam faridah yang ketiga, musannif Imam Sukaki berpendapat bahawa apabila musyabbah dalam suatu isti'arah itu pasti pada hissi atau pada akli, maka isti'arah tersebut menurut Imam As-Sukaki termasuk dalam isti'arah tahqiqiyah. Dan bila musyabbah dalam suatu isti'arah itu tidak pasti pada hissi dan tidak pasti pada akli, maka menurut Imam As-Sukaki contoh isti'arah tersebut termasuk dalam contoh isti'arah takhyiliyah. Dan yang pertama adalah contoh isti'arah tahqiqiyah yang pasti pada hissi. Contohnya, ra'aitu asadan fil hamami. Yang terjadi majaz pada contoh tersebut adalah pada lafaz asad. Asad diserupakan dengan rajulun suja'. Asad merupakan musyabbah bih, rajulun suja' merupakan musyabbah. Maka yang kita perlukan pada contoh tersebut adalah lafaz musta'arlah, lafaz musyabbah. Lafaz musyabbah iaitu rajulun suja'. Rajulun suja' pada contoh tersebut pasti pada hissi, pasti pada kenyataan. Maksudnya rajulun suja' dapat didapatkan dengan salah satu panca indera yang 5. Dapat dipegang, dapat dilihat. Maka bila musyabbah pasti pada hissi, menurut Imam As-Sukaki contoh tersebut termasuk dalam contoh isti'arah tahqiqiyah. Maka pada contoh ra'aitu asadan fil hamami, menurut Imam As-Sukaki termasuk dalam contoh isti'arah tahqiqiyah. Kenapa? Dikarenakan musyabbahnya pasti pada hissi. Yang kedua, contoh isti'arah yang tahqiqiyah yang pasti pada akli, iaitu contohnya
ihdinas siratal mustaqim. Yang terjadi majaz pada contoh tersebut adalah pada lafaz sirat. Diserupakan dinul haq dengan sirat. Agama yang benar diserupakan dengan sirat. Maka yang menjadi musyabbah pada contoh tersebut adalah dinul haq. Sirat adalah musyabbabi. Dinul haq. Dinul haq itu pasti pada akli. Ya, tidak pasti pada hissi. Agama yang benar tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Dia cuma berhubungan dengan akal. Maksudnya, kita meyakini bahawa benar-benar agama yang benar itu ada. Maka dikarenakan pada contoh tersebut musyabbah pasti pada akli, maka menurut Imam As-Sukaki contoh tersebut termasuk dalam contoh isti'arah tahqiqiyah. Kenapa? Dikarenakan musyabbah pada contoh tersebut termasuk pasti pada akli. Dan contoh isti'arah takhiliyah yang tidak pasti pada hissi dan tidak pasti pada akli, contohnya adalah ansyabatil maniyatu adfaraha. Yang menjadi musta'arlah ataupun yang menjadi musyabbah pada contoh tersebut adalah pada lafaz maniyah, maut. Maka maniyah tersebut dia tidak pasti pada hissi dan juga tidak pasti pada akli. Maut dia tidak bisa didapatkan dengan salah satu panca indera yang 5, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Dan maut tersebut juga dia tidak pasti pada akli. Pada akal tidak mungkin maut itu ada kuku. Maka maut tersebut tidak pasti pada hissi, tidak pasti pada akli. Maka bila musyabbah tidak pasti pada akli, tidak pasti pada hissi, menurut Imam As-Sukaki contoh isti'arah tersebut termasuk dalam isti'arah takhiliyah. Wasatankashifu laka haqiyatuha. Dan selagi terbuka bagi engkau oleh hakikatnya tiap-tiap isti'arah tahqiqiyah dan isti'arah takhiliyah. Maksudnya, musannif risalah ini akan menjelaskan ke depannya bagaimana yang dimaksud dengan isti'arah tahqiqiyah dan bagaimana yang dimaksud dengan isti'arah takhiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.